Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini aku akan membagikan tutorial cara membuat daftar isi otomatis, daftar gambar, daftar tabel otomatis, dan juga cara membuat penomoran berbeda di Microsoft Word. Di sini file yang aku tampilkan adalah file kunjungan industri pada saat SMK. Langsung aja kita ke tutorial yang pertama, yaitu membuat penomoran berbeda di Microsoft Word. Kita arahkan kursornya ke bagian bawah atau atas pada halaman yang ingin kita beri nomor, kemudian kita klik 2 kali, kemudian pada bagian desain kita klik page number. Karena aku menginginkan nomornya berada di bagian bawah tengah, maka di sini aku pilih yang bottom of page, kemudian yang plain number 2. Supaya tampilannya terlihat lebih jelas, di sini aku akan mengubah font dan size-nya terlebih dahulu menjadi Times New Roman size 12. Kemudian bold dan close. Karena di sini angkanya sudah otomatis pakai angka Romawi, maka akan aku ubah terlebih dahulu menjadi angka biasa. Kita taruh kursornya di pojok kiri atas, sebelah bab, kemudian kita pilih page layout, bricks, next page, kemudian klik 2 kali pada bagian atas dan link to previous-nya ini aku klik. Dan untuk different first page-nya juga aku centang supaya halaman-halaman selanjutnya tidak mengikuti. Untuk page number-nya aku pilih yang bottom of page, plain number 2, sesuai instruksi di bagian tengah bawah. Karena ini angkanya juga masih menggunakan Romawi, maka kita ganti dengan klik format page number, kemudian kita pilih angka biasa, start at-nya 1. Nah, sudah. Kita ubah dulu size dan font-nya supaya sesuai. Untuk halaman selanjutnya, caranya masih sama seperti tadi. Klik 2 kali, kemudian page number, pilih yang top of page, karena di sini aku menginginkan sesuai instruksinya itu di pojok kanan atas untuk halamannya, selain bab. Maka aku pilih yang plain number 3, sudah muncul, tapi di bawah masih ada nih nomor 2 di bagian tengah bawah. Kita hilangkan terlebih dahulu. Ini halamannya sudah otomatis mengikuti semua ya teman-teman, hanya saja ini masih ada di bagian tengah bawah, maka kita hilangkan dengan cara link to previous-nya diklik. Kita hapus. Kita close. Nah, semuanya sudah otomatis mengikuti, namun di halaman bab itu kan aturannya harus berada di bagian tengah bawah, maka kita harus ubah terlebih dahulu dengan cara menaruh kursornya di bagian pojok kiri atas. Kemudian kita klik page layouts, bricks, kemudian next page. Kemudian klik 2 kali, untuk link to previous-nya aku klik, supaya halaman selanjutnya tidak mengikuti. Dan untuk page number-nya kita pilih bottom of page yang plain number 2 sesuai dengan instruksinya. Karena ini angkanya belum sesuai, maka kita ubah dulu dengan cara klik page number yang format page number. Halamannya sudah sesuai. Kita close. Nah, untuk yang bab 3 ini juga belum sesuai dengan aturannya, yaitu harusnya berada di bagian bawah tengah. Caranya sama seperti yang tadi. Namun ini juga angkanya belum sesuai, maka kita sesuaikan terlebih dahulu.
Dengan klik format page number, pilih sesuai dengan angka yang diinginkan, kemudian klik OK. Nah, untuk halaman-halaman selanjutnya itu penomorannya sudah sesuai, yaitu di pojok kanan atas, karena halaman ini bukan termasuk halaman yang terdapat bab. Sudah sesuai semuanya. Nah, di halaman terakhir, yaitu bab penutup, ini untuk penomorannya belum sesuai. Harusnya berada di bagian bawah tengah. Maka kita harus ubah terlebih dahulu menggunakan cara yang sama juga. Angkanya belum sesuai, harusnya 14, maka kita ubah dulu. Kita ganti dengan nomor 14, kemudian klik OK. Nah, ini untuk font dan size-nya kita sesuaikan dulu ya teman-teman, supaya terlihat lebih jelas. Oh iya, untuk informasi sebelumnya di file ini sudah aku rubah semuanya ya teman-teman. Untuk font, size, dan juga margins-nya sudah aku sesuaikan dengan aturan penulisan pada penugasan. Nah, semuanya sudah sesuai. Pada bagian halaman-halaman bab itu berada di bagian bawah tengah, dan untuk bagian selain bab itu berada di pojok kanan atas, dan untuk halaman sampul sampai kata pengantar itu di bagian bawah tengah menggunakan angka Romawi. Kita lihat apakah sudah sesuai. Semuanya sudah sesuai ya teman-teman. Di sini juga sudah sesuai menggunakan angka biasa dan berada di pojok kanan atas. Sudah sesuai. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat daftar isi otomatis. Langsung aja kita taruh kursornya di bagian bawah kata pengantar, kemudian klik insert, pilih page break. Nah, halaman barunya sudah siap. Ini adalah untuk daftar isi nanti. Kemudian kita langsung aja klik halaman sampul. Home, terus kita masukkan ke heading 1. Klik kanan heading 1. Pilih update heading 1. Di lembar pengesahan juga sama, klik kanan pada heading 1, kemudian update heading 1. Selanjutnya masih sama, di kata pengantar, letakkan di heading 1. Untuk bab juga sama, kita letakkan di heading 1 dengan cara klik kanan pada heading 1, kemudian pilih update heading 1 to match selection. Untuk subbab kita taruh di heading 2. Caranya sama, hanya saja kita kelompokkan untuk bab di heading 1 dan subbab di heading 2. Kita lanjutkan sampai bab dan subbabnya selesai sampai akhir. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja pada bagian bab,
Kemudian pilih heading 1, klik kanan, kemudian pilih update heading 1 to match selection, dan untuk subbabnya juga sama caranya, hanya saja untuk subbab kita taruh di heading 2. Nah, untuk bab yang terakhir juga sama. Taruh di heading 1. Dan langsung aja kita beralih ke halaman kosong tadi. Kemudian kita klik references dan table of contents. Pilih yang automatic table 1. Nah, daftar isi sudah otomatis terisi ya teman-teman. Kemudian kita tinggal menambahkan judulnya. Kita ganti namanya menjadi daftar isi. Kita ganti font dan ukurannya supaya sesuai ya. Sudah selesai. Setelah itu, kita akan membuat daftar tabel otomatis. Caranya juga cukup simpel ya teman-teman. Seperti tadi, kita siapkan halaman kosong terlebih dahulu. Kemudian kita tulis daftar tabel. Selanjutnya kita cari tabel yang akan diisikan ke dalam daftar tabel. Kebetulan di file ini terdapat 2 tabel. Yang pertama adalah tabel ini. Kita klik references, kemudian insert caption. Karena di bagian label sudah ada tabel, maka langsung aja kita klik. Kemudian aku namai kompetensi dasar, tabel 1 kompetensi dasar. Klik OK. Kita beralih ke tabel yang nomor 2. Caranya sama seperti tadi. Insert captions, kemudian kita langsung aja tulis tabel 2, yaitu jadwal kunjungan. Oke. Ini berpindah ke halaman selanjutnya, tapi tidak apa-apa ya teman-teman, karena di sini kita fokus hanya pada bagaimana cara membuat daftar tabel otomatis. Oke, kita langsung saja ke bagian halaman kosong tadi untuk melihat daftar tabelnya yang sudah kita kelompokkan tadi. Selanjutnya kita klik Insert Table of Figures, kemudian klik OK. Nah, otomatis sudah langsung muncul ya teman-teman tabel yang sudah kita insert caption tadi di sini. Selanjutnya, setelah membuat daftar tabel, maka kita akan membuat daftar gambar otomatis. Caranya sama seperti membuat daftar tabel tadi. Pertama-tama kita siapkan halaman kosong terlebih dahulu dengan klik Insert Page Break. Nah, selanjutnya kita tulis dulu. Untuk judulnya yaitu daftar gambar. Caranya sama seperti tadi. Kita cari gambarnya terlebih dahulu yang akan kita masukkan ke dalam daftar gambar. Kita taruh kursornya di bawah gambar. Kemudian klik references, insert caption di bagian label karena sudah ada gambar. Langsung aja kita tulis judul gambarnya yaitu table the whole setup. Kita klik OK. Lanjut ke gambar berikutnya, caranya sama seperti tadi.
Kita taruh kursornya di bawah gambar, kemudian insert caption. Di gambar 2 kita tulis judul gambarnya. Ini sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Untuk gambar selanjutnya caranya masih sama. Kemudian kita klik OK. Langsung beralih ke halaman kosong, dan caranya sama juga seperti membuat daftar tabel otomatis dengan klik Insert Table of Figures, kemudian klik OK. Nah, sudah otomatis muncul ya teman-teman. Dan jika ingin melihat gambarnya, teman-teman cukup tekan CTRL dan klik. Otomatis teman-teman akan diarahkan menuju gambar yang diinginkan. Nah, jadi gimana nih? Mudah kan caranya membuat daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis, dan membuat penomoran berbeda di Microsoft Word. Selamat mencoba, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.